Perkenalkan, nama saya Revita Andi Hapsari. Saya bertugas di SD Maria Goretti, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Praktek pembelajaran ini dilakukan di kelas 4 dengan materi tema 4, berbagai pekerjaan, subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Kalau ibu tanya selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 pagi gitu ya. Oke, selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Kayak orang tidak sarapan. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, 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 pagi. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Siapa tadi yang datang paling awal? Oke, Zi, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sekarang semuanya berdiri. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Maria Goretti, doakanlah kami. Oke, terima kasih Zi, silakan duduk. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi semua. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, sekarang kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Sikapnya, sikap siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, dirapikan dulu mejanya, agar itu enak untuk belajar. Untuk bahan-bahan yang Ibu minta untuk dibawa, disimpan dulu. Nanti kalau sudah Ibu minta keluarkan, baru dikeluarkan ya. Selanjutnya, gambar apakah yang ada di depan? Justice. Penebangan pohon bakau. Penebangan pohon bakau. Betul nggak ini pohon bakau? Si. Penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar. Ada jawaban lain, Togi? Sama. Ada yang lain kira-kira apa? Gambar apa ini? Michelle? Pembakaran hutan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira menurut kalian, pohon-pohon yang ditebang secara liar ini dampaknya apa? Yosepin? Bisa banjir. Togi? Longsor? Olivia? Habitat hewan. Habitat hewannya rusak. Michelle?
Sudah tadi banjir sih. Oksigen berkurang. Oksigen berkurang. Kenapa oksigen bisa berkurang? Karena pohon ini pada saat melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi bukan di dalam pohonnya ada oksigen ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, masih tema 4 berbagai pekerjaan, subtema yang ketiga, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga. Tujuannya adalah agar kalian bisa ikut menjaga kelestarian alam. Yang kedua, itu mampu mendeskripsikan unsur-unsur dari cerita. Ceritanya nanti akan berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Kegiatan kita hari ini ada diskusi, kemudian ada presentasi, kemudian ada juga melihat video, kemudian ada evaluasi, dan satu lagi kalian sudah Ibu minta membawa barang-barang bekas. Untuk apa kira-kira? Dibuat kerajinan. Jadi salah satunya itu kita akan membuat kerajinan. Sebelumnya biar kita semangat karena masih pagi, silakan berdiri, kita ikutin yang ada di depan. Ya, kita ikutin. Di atas menara, Marina menari, Marina merana. Di bawah menara, di bawah menara, Marina merana. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, sekarang di depan ada gambar. Silakan diamati gambarnya. Kira-kira gambar apa yang ada di depan? Togi. Sampah plastik. Kelihatan ada gambar apa saja di sini? Coba Melvi. Ada plastik, ada apa lagi? Botol. Nah, siapa di sini yang suka beli minuman pakai botol plastik? Siapa? Ayo. Nah, jadi minuman yang kalian beli, botolnya itu ujungnya akan menjadi sampah. Menurut kalian, sampah-sampah ini bisa nggak dijadikan barang yang bermanfaat? Bisa. Apa contohnya? Justice. Sampah organik bisa menjadi Sampah organik bisa menjadi pupuk. Selain itu yang dari depan dulu, Melvi. Botol minuman ini bisa jadi tempat pensil, Yosepin. botol bisa dijadikan vas bunga. Bisa jadi vas bunga, Zi. Botol bisa dijadikan vas bunga. Ya, jadi bermacam-macam ya kita bisa membuat kerajinan dari botol-botol yang sudah menjadi sampah. Nah, sekarang kalian diminta untuk mencari anggota kelompok sesuai dengan kertas yang Ibu bagikan. Ambil satu persatu kertas yang ada di dalam, kemudian kalian lihat tanpa diberitahu temennya ya. Kalian lihat siapa kira-kira teman kalian yang punya gerakan yang sama. Silakan, Olive, ambil satu. Silakan dibuka. Kemudian dalam hitungan ketiga, kalian bersama-sama bergerak sesuai dengan gayanya ya. 1, 2, 3. Nah, silakan berkumpul dengan teman yang sama. Ini kelompok 1 di sini. 1 di sini, kelompok Olivia sudah ketemu? Di sini. Dibawa ya, alat-alat yang sudah Ibu minta silakan dibawa. Ibu akan membagikan LKPD, silakan dibaca dulu dari depan ya. Sudah pegang satu persatu kan? Nah, di halaman yang ketiga itu ada cerita. Apa judul dari ceritanya? Olivia? Asal mula Kalimaru. Asal mula Kalimaru. Jadi kita akan membaca cerita yang berhubungan juga dengan pelestarian alam. Silakan dibaca. Cerita rakyat ini berasal dari Papua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Sudah selesai membaca? Kalau sudah selesai membaca, silakan dikerjakan LKPD 1. Sebelum kita mengerjakan ini, kita mengingat terlebih dahulu ya. Unsur-unsur dari cerita itu ada apa saja unsur-unsur dari cerita? Yosepin, tokoh, tema cerita, watak, latar. Latar itu ada latar apa saja? Tempat. Jadi latar itu waktu dan tempat. Betul ya kata kalian tadi? Jadi unsur-unsur dari cerita itu ada topik atau tema. Tema itu topik dari cerita. Kemudian tokoh itu pelakunya atau orang yang ada di dalam cerita. Kalian isi untuk LKPD 1-nya. Silakan berdiskusi sesuai dengan cerita tadi asal mula kali maru. Silakan diisi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke, sudah selesai? Oke, minta tolong satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau? Yang selesai duluan? Oke, kelompok Melvi silakan. Halo, kami akan mempresentasikan. Nama saya Togi. Nama saya Melvi. Nama saya Floren. Kami akan mengekspresikan hasil diskusi. Tema cerita pelestarian alam. Tokoh pertama, tokoh utama Maru. Watak tokoh rajin dan jujur. Latar pesisir pantai Tanah Merah. Amanat atau pesan moral, kita harus selalu taat peraturan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Melvi. Kita lihat, belum kembali ya, belum kembali. Kita lihat yang pertama. Temanya apakah sama dengan tema kelompok kalian? Temanya tentang pelestarian alam. Sama? Sama. Yang kedua tokohnya. Tadi siapa tokohnya? Maru. Maru. Apakah hanya Maru? Tidak. Ada siapa lagi? Istri Maru. Hanya Maru dan anak Maru. Maru. Wataknya apa? Rajin. Jujur. Sama? Rajin, jujur, dan suka menolong, suka berbagi, sama aja. Tadi ada istri Maru. Apa istri Maru wataknya? Suka menasehati, apa lagi? Dari kelompok sana? Rajin. Selain istri, tadi ada anak. Apa watak dari anak Maru? Tidak bisa bersabar. Terima kasih untuk kelompok Melvi. Silakan duduk. Arti cerita yang tadi kita sudah baca itu cerita rakyat dari Papua itu ada hubungannya dengan pelestarian alam. Menurut kalian apa akibat kita tidak menjaga kelestarian alam? Habitat hewan bisa rusak, apalagi? Apa akibatnya tidak menjaga kelestarian alam? Gantian yang lain.
Lingkungan akan menjadi rusak, akibat yang bisa kita rasakan. Terutama seperti sekarang ini. Sekarang ini kalau kalian rasa semakin lama udaranya semakin panas. Kenapa? Untuk melatih otot-otot kita, nah kita akan mengikuti gerakan yang ada di depan. Bagi yang suka menyanyi diikutin, lagunya diikutin, boleh diikutin sambil menyanyi. Yuk kita berdiri dulu, ambil posisi yang enak. Apa yang rindang, ini jalanku dan ini bila aku tumbang, krek krek krek. Krek krek krek. Bila aku tumbang, krek krek krek. Wus wus wus. Bila angin kencang, wus wus wus. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk kembali di kelompoknya. Selanjutnya, tadi waktu awal kita sudah melihat ada sampah-sampah plastik, ya kan? Gambar sampah-sampah plastik. Nah, sekarang kita akan melihat video tentang pengelolaan sampah. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Kalau tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertutup banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya, sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R. Reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat, kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca, sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air. Kita sudah melihat video tentang pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu bisa kita kelola. Ada yang bisa kita pakai kembali, kemudian ada yang bisa kita ganti untuk mengurangi sampah, ada yang kita ubah fungsinya. Berarti pengelolaan sampah ini bisa kita lakukan dengan cara apa tadi? 4R. Apa Floren 4R itu? Reuse, reduce, recycle, replace. Sekarang satu persatu dulu. Reuse, apa reuse? Menggunakan kembali. Seperti ini, kaleng cat yang digunakan menjadi pot bunga. Kalau reduce, Josephine lagi? Mengurangi benda menjadi sampah. Yang terakhir replace. Apa replace itu? Mengganti. Apa contohnya? Kita memakai sapu tangan agar bisa dicuci.
Ya, kita memakai sapu tangan ini untuk menggantikan tisu. Kenapa kok tisu harus diganti? Dan bahan dari tisu berasal dari pohon-pohonan. Jadi betul ya, pengelolaan sampah itu dengan 4R, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, reduce mengurangi barang menjadi sampah, dan replace mengganti benda yang sama fungsinya. Kalian akan melakukan salah satu dari 4 ini, yaitu akan membuat barang bekas menjadi sebuah kerajinan tangan. Nah, silakan disiapkan dulu. Sudah selesai? Sekarang satu persatu ya, dari kelompok Olivia dulu. Perkenalkan, nama saya Kenson. Saya Justice. Saya Olivia. Hari ini kami ingin presentasikan karya kerajinan kami yang berasal dari kalender, rotan, dan tusuk sate. Ini adalah karya dari kelompok Olive. Kelompok siapa yang mau memberikan komentar? Melvi? Gambarnya cukup bagus, kurang rapi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Olivia. Kelompok yang kedua, kelompok Oki. Silakan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Z. Perkenalkan, nama saya Nisel. Dan perkenalkan, nama saya Yosefin. Kami akan menunjukkan karya kami yang berasal dari sedotan. Oke, ini Sedotan adalah karya dari kelompok Nisel yang terbuat dari sedotan bekas air minum. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok Olivia? Sudah bagus tapi kurang rapi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Z. Dan yang terakhir kelompok Togi. Halo, nama saya Togi. Togi. Halo, nama saya Togi. Nama saya Melvi. Nama saya Floren. Kami akan mempresentasikan karya kami yang terbuat dari tusuk sate dan sedotan bekas. Oke, jadi inilah karya dari kelompok Melvi dari tusuk sate dan juga bekas sedotan. Kurang berwarna ya, hanya cenderung berwarnanya pakai tusuk sate aja, tidak ada kreasinya. Oke, tapi sudah bagus ya. Silakan duduk untuk kelompok Melvi. Itulah kreasi dari kalian semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua kreasi yang sudah kalian kerjakan. Sekarang kalian silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dalam hitungan ketiga semua sudah duduk di tempat duduknya masing-masing. 1, 2, 3. Beat 1, beat 2, beat 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Apa saja yang sudah kita pelajari tadi tentang
Pertama, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu ada 4 R. Apa saja tadi? Reduce, reuse, recycle, replace. Jadi, yang sudah kita buat figura tadi masuk yang mana ya? Reuse, reduce, recycle, atau replace kira-kira? Reuse. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau sudah jelas tentang apa yang kita pelajari tadi? Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa diberi nama. Silakan diberi nama. Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Kumpulkan dari belakang ke depan ya. Untuk evaluasinya saja. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Nisha? Itu adalah pengelolaan sampah. Selain itu, cara menjaga kelestarian alam. Selain itu, kita sudah belajar apa lagi? Menentukan tema, tokoh, watak, latar. Selain itu, tadi kalian membuat apa? Kerajinan tangan sebagai salah satu usaha untuk pelestarian alam. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Bagian mana yang paling kalian sukai? Apa sih bagian mana? Membuat karya seni. Yang lain? Ada yang lain? Membuat karya seni. Jadi membuat karya seni membuat kalian lebih senang. Baik, terima kasih. Kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas. Untuk pertemuan yang selanjutnya, silakan nanti di rumah kalian baca tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ke-4. Sekarang yang piket silakan maju ke depan untuk pimpin doa. Silakan berdiri. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Silakan boleh pulang ya.